Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. agar kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Salah satu, tolong pimpin doa. Mbak Reni, yuk dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran. Berdoa menurut kepercayaan dan ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Reni yang sudah memberi doa. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik, semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah, ya. Alhamdulillah baik, Bu. Saya mengingatkan untuk absen, nanti jangan lupa diisi di classroom, sudah saya bagikan absennya. Nanti kehadiran kalian saya lihat dari presensi di classroom, ya. Kemudian jangan lupa, karena ini masih masa pandemi, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Nggak usah main-main keluar dulu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Manfaatnya apa kita bahas jenis-jenis uang, supaya kalian bisa membedakan jenis uang itu apa saja. Nah, sekarang kita awali materinya dengan saya bukakan PowerPoint untuk pembelajaran ini. Materi Ibu sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke. Tentang jenis-jenis uang. Ampun, Bu. Yang pertama, ya, jenis uang itu nanti dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Bendanya itu apa? Bendanya itu uang itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan bahan yang digunakan. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan wilayah dari berlakunya uang itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda. Ada uang penuh atau full body money. Yang kedua ada uang tanda. Yang disebut dengan full body money itu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Kalau uang tanda itu jenis uang yang memiliki nilai intrinsik lebih kecil dari nominalnya. Kemudian ada yang kedua berdasarkan bahan yang digunakan. Itu dibedakan menjadi 2, ada uang logam dan uang kertas. Yang disebut dengan uang logam itu uang yang terbuat dari logam, emas, perak atau bahan lainnya. Uang logam memiliki nilai nominal yang kecil. Kemudian yang uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari uang kertas yang berkualitas tinggi. Jadi uang yang terbuat dari kertas itu tidak mudah sobek, tidak mudah luntur, kemudian tahan terhadap air. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Itu ada 2. Yang pertama ada uang kartal. Yang kedua ada uang giral. Yang disebut dengan uang kartal itu uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Uang giral itu diterbitkan oleh Bank Umum. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan wilayah berlakunya. Ada uang domestik, ada uang regional, ada uang internasional. Nah, dari materi yang Ibu bagikan, ini saya matikan dulu ya. Dari materi yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang gini, di sekitar kalian, di tempat dudukmu, itu ada uang nggak? Kalian pegang uang nggak? Pegang, Bu. Pegang. Seperti apa uangnya? Bu. Ayo. Nah, 2000 semua. Nah, menurut pengertian yang Ibu berikan tadi, nah, itu termasuk uang apa?
Uang kertas. Uang kertas, Bu. Uang kertas. Kalau logam seperti bentar. Seperti ini berarti uang logam. Nah, berdasarkan yang Ibu berikan tadi penjelasan. Nah, kalau uang logam ini kita masukkan berdasarkan nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai yang yang digunakan untuk membuat uang. Nah, menurut kalian nilai uang ini kan yang punya Ibu ini Rp1.000. Nih, Rp1.000. Nah, kan? Menurut kalian, ini termasuk yang mana? Yang nilainya penuh, apa yang nilainya tidak penuh? Ayo. Yang bisa jawab dapat nilai. Tadi kan ada dua. Ada full body money, nilainya sama. Kemudian ada nilai uang yang namanya token money. Token money itu tidak sama bahannya dengan nominal yang ada di uang ini. Nah, kalau uang logam ini termasuk apa? Ayo. Termasuk full body money. Nah, pintar Nurul. Ini termasuk full body money karena bahan yang digunakan untuk membuat uang logam ini sama dengan nominal yang tertera di uang ini. Ini namanya full body money. Kemudian kalau yang uang kertas itu berarti Uang tanda. uang tanda atau uang yang tidak penuh. Ya, nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominal yang ada atau tertera di uang itu. Kemudian sekarang kita akan berdiskusi tentang uang kartal dan uang giral. Apa tuh uang kartal itu dan uang giral? Nah, sekarang Ibu bentuk dua kelompok. Reni, Trias, Sabrina, Nurul, Nadia, sama Rizky. Kalian diskusikan sebentar di classroom. Nanti setelah itu Ibu akan tanyakan kesimpulan dari uang kartal itu apa, uang giral itu apa, contohnya apa. Yuk, kalian berdiskusi dulu. Sudah? Sudah selesai belum diskusinya? Dari kelompoknya Mbak Reni, sudah ada kesimpulan belum? Uang kartal itu apa? Uang giral apa? Namun, Bu, Ya, yuk. uang kartal merupakan jenis uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Uang kartal digunakan oleh seluruh masyarakat. Adapun contoh uang kartal yaitu uang logam dan uang kertas. Yes. Uang giral untuk kelompoknya Mbak Nurul? Rizky mungkin? Uang giral itu merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, Bu. Bisa juga dibilang yaitu uang elektronik. Soalnya kan dia nggak berbentuk uang kertas gitu. Menurut saya sih. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Yang lain mana ini? Oh, mungkin malah ditinggal makai. Nadia? Ya, Bu. Mau menambahkan uang kartal, uang giral? Tidak, Bu. Oh, tidak. Tidak. Trias? Mbak Sabrina? Ya, Bu. Ada mau ditambahkan untuk uang kartal dan uang giral? Tidak, Bu. Tidak. Sekarang gini, kalau misalnya saya ke Mekah naik haji, ceritanya saya mau naik haji.
Menurut kalian uang real, kan di sana pakai uang real ya. Uang real itu termasuk uang apa? Lokal atau domestik, regional atau uang internasional? Ada yang bisa menjawab? Uang internasional, Bu. Kenapa bisa dikatakan uang internasional? Uang internasional kan itu uang yang bisa atau dipakai di semua negara. Jadi di Indonesia bisa, di Amerika bisa, di mana lagi ya? Yo, semua negara memakai uang itu, bisa dipakai di uang itu. Kalau mau naik gaji itu berarti uang lokal, Bu. uang lokal bisa, uang regional itu. Jadi ada lingkungan di situ pakai uang real. Jadi di Arab Saudi, daerah Mekah, Madinah itu pakai uang real. Misalnya ibu mau tukar uang, itu di mana ya? Di Bank Indonesia. Bank Indonesia bisa. Money changer bisa, Bu. Siapa yang jawab tadi money changer? Ibu nggak lihat ya. Tunjuk tangan yang jawab yang mau tanya mau jawab itu tunjuk tangan, kan itu ada resen itu diklik tunjuk tangan. Jadi kita nggak ngomongnya nggak bareng-bareng ya. Untuk materi jenis uang ada yang ingin ditanyakan? Jadi di situ nanti ada uang kartal, itu ada uang logam dan uang kertas. Kemudian ada uang giral. Uang giral itu terdiri dari cek misalnya. Ada yang namanya biljet giro. Sudah pernah lihat cek belum? Di pelajaran apa ya, akuntansi ada. Sudah pernah kan? Sudah pernah lihat? Sudah, Bu. Bukti transaksi ya? Bukti transaksi. Iya. Ada cek, ada faktur itu. Nah, itu termasuk uang giral. Kalau cek, biljet giro itu uang giral. Kemudian yang berdasarkan nilainya, berdasarkan nilai uang yang terkandung di dalam benda itu ada full body money, ada token money. Yang bahan pembuatannya ada uang logam, uang kertas. Jadi kita kesimpulannya seperti itu. Jadi kita rangkum dari Mbak Reni dan Mbak Rizky tadi, intinya uang itu dibedakan menjadi berapa tadi? 4. Yang pertama 4. ada berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Itu ada uang apa? Uang penuh dan uang Ya, uang penuh dan uang token. Yang kedua, berdasarkan bahan yang digunakan. bahan yang digunakan ada berapa? Ada 2, uang kertas dan uang logam. Ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada apa saja? Uang kartal dan uang giral. Giral, bukan giro ya. Kemudian yang terakhir berdasarkan wilayah berlakunya. Wilayah berlakunya ada wilayah Uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Nah, uang domestik, regional, dan internasional. Berarti ada 3 ya. Itu kesimpulan dari jenis uang. Untuk pembelajaran hari ini, untuk jenis-jenis uang, cukup sampai di sini. Tugasnya sudah Ibu kirim di classroom, nanti dikerjakan. Jangan lupa untuk materi minggu depan itu ada fungsi uang. Kalian pelajari dulu, cari-cari infonya di browsing internet, ya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan biar lebih semangat lagi, jangan seperti hari ini nggak kelihatan mukanya, oke? Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.